Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang desain dan notasi dialog dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, dengan saya sendiri, Fitri Mulyati dengan NPM 20100056. Yang kedua yaitu Novia Salsabila dengan NPM 20100068. Yang terakhir yaitu Lydia Puspita dengan NPM 20100077. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Pengertian dialog. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih dialog itu? Secara umum, dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog, makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Berdasarkan IMK, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Selanjutnya, pengertian ragam dialog. Ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Macam-macam ragam dialog. Yang pertama, antarmuka berbasis bahasa alami atau natural language interface. Dengan melihat pada perbedaan bahasa yang digunakan oleh manusia dan komputer, maka sebuah sistem yang mengimplementasikan dialog berbasis bahasa alami perlu mempunyai sebuah sistem penterjemah yang dapat menerjemahkan suatu kalimat pada dua arah. Ketika manusia memberikan instruksi, sistem penterjemah harus menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam format instruksi lain yang dapat dimengerti oleh komputer. Sebaliknya, ketika komputer akan memberikan jawaban, sistem penterjemah harus mampu menerjemahkan format instruksi komputer menjadi pesan yang dimengerti oleh manusia. Dari sisi pengguna, tentunya ia menginginkan keluasan yang sebesar-besarnya dalam memberikan instruksi kepada komputer. Tetapi, dari sisi perancang sistem, semakin luas bahasa alami yang dikehendaki oleh pengguna, semakin rumit pula sistem penterjemah yang harus disiapkan. Adapun keuntungannya yaitu yang pertama, tidak memerlukan sintaksis luas dan powerful, alamiah, merupakan inisiatif campuran. Kerugiannya yaitu mempunyai dualisme, tidak presis, bertele-tele, perancangan perangkat lunak yang rumit, dan tidak efisien. Yang kedua yaitu sistem menu. Sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas, yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Ditinjau dari teknik penampilan pilihan-pilihan pada sebuah sistem menu, dikenal dua jenis sistem menu, yaitu yang pertama, sistem menu datar. Dalam sistem menu datar, kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi akan ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. Gambar tersebut merupakan contoh sistem menu datar. Sistem menu yang kedua yaitu sistem menu tarik atau pull down, yang berbasis pada struktur hierarki pilihan atau struktur pohon pilihan. Sebuah menu tarik pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu, sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Pada hierarki paling tinggi,
Pilihan itu disebut dengan pilihan atau menu utama. Sebagian atau semua pilihan atau menu utama dapat mempunyai salah satu atau lebih subpilihan. Sebuah subpilihan dari suatu pilihan utama dapat mempunyai satu atau lebih subpilihan dan seterusnya. Struktur ini membentuk semacam struktur pohon. Gambar tersebut merupakan contoh dari sistem menu tarif. Adapun keuntungan dan kerugian dari sistem menu yaitu keuntungannya yang pertama memerlukan sedikit pengetikan, beban memori rendah, strukturnya terdefinisikan dengan baik, dan tersedia piranti bantu CAD. Kerugiannya yaitu seringkali lambat, memakan ruang layar khususnya untuk menu datar, tidak cocok untuk aktivitas pemasukan data, tidak cocok untuk dialog terinisiasi pengguna. Yang ketiga, ada dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Teknik dialog pengisian borang merupakan satu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada satu bentuk barang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan pada saat itu. Berman membuat perbedaan antara menu dan borang. Menu itu sendiri adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan, yang pilihan-pilihan itu dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitas. Sedangkan borang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan atau requirement yang menampilkan sejumlah pilihan dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah layar tampilan yang sama. Selanjutnya, ini adalah contoh dari dialog berbasis pengisian borang. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog. Yang pertama kita lihat dari keuntungannya. Keuntungannya yang pertama yaitu penggunaan sudah biasa dengan pengisian borang. Yang kedua, isian data yang disederhanakan. Yang ketiga, diperlukan sedikit pelatihan. Yang keempat, beban memori yang rendah. Yang kelima, perancangan yang mudah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tersedianya berbagai piranti bantu perancangan tampilan. Selanjutnya, kerugian dari sistem tersebut adalah yang pertama, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi. Yang kedua, memerlukan pengontrolan kursor. Yang ketiga, mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit. Dan yang terakhir yaitu memerlukan suatu bentuk pelatihan. Yang keempat, ada manipulasi langsung atau direct manipulation. Karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah adanya penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya atau virtual reality yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar. Penerapan manipulasi langsung pada berbagai bidang di antaranya. Yang pertama ada kontrol proses, yang kedua ada editor teks, yang ketiga ada simulator, yang keempat ada kontrol lalu lintas penerbangan, dan yang terakhir ada perancangan bentuk atau model atau biasa yang disebut dengan computer aided designs. Keuntungannya yang pertama yaitu mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan yang nyata. Yang kedua, mengurangi waktu pembelajaran. Yang ketiga, memberi tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata. Yang keempat, penampilan visual yang bagus.
Yang kelima, mudah dioperasikan. Dan yang keenam, tersedia berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi atau manipulasi langsung. Selanjutnya, kerugiannya yang pertama yaitu memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Yang kedua, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi. Yang ketiga, memerlukan piranti masukan seperti mouse, trackball. Yang keempat, memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Yang kelima, ada dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Beberapa contoh sederhana yang bisa kita lihat antara lain adalah perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS, Disk System Operation, yang terbagi atas perintah dalam atau internal command yang tidak memerlukan suatu berkas X atau COM tertentu, contohnya seperti dir, CLS, dan perintah luar external command yang memerlukan suatu berkas X atau COM tertentu, contohnya yaitu format atau directory. Keuntungannya yang pertama cepat, efisien, akurat, ringkas, dan luas. Yang terakhir yaitu inisiatif oleh pengguna. Yang keenam, dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog. Dalam keadaan tertentu, penggunaan dialog berbasis perintah tunggal sering tidak memadai, khususnya ketika pengguna terus memberikan sederetan perintah-perintah yang sama setiap kali ia menjalankan program aplikasi tersebut. Dialog berbasis bahasa pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah-perintah yang dituliskan dalam ragam dialog berbasis bahasa pemrograman tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau Basic, tetapi harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Yang ketujuh yaitu dialog berbasis icon. Antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda dari kehidupan kita sehari-hari untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu disebut dengan antarmuka berbasis icon atau icon-based user interface. Secara teknis, antarmuka berbasis icon boleh dikatakan merupakan variasi dari antarmuka berbasis menu. Setiap icon menunjukkan satu aktivitas, sementara pada sistem menu, sebuah menu juga menunjukkan satu aktivitas. Perbedaan terletak pada cara penyajian pilihan itu. Pada sistem menu, pilihan aktivitas dinyatakan secara tekstual, sementara pada antarmuka berbasis icon, pilihan aktivitas dinyatakan dengan suatu tanda atau simbol yang disebut piktogram atau icon. Contoh dialog berbasis icon yaitu yang ada pada PPT. Simbol-simbol yang ada pada gambar contoh itulah yang disebut dengan ikon. Yang kedelapan yaitu sistem penjendelaan atau windowing system. Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Jenis-jenis jendela yaitu yang pertama ada jendela TTW, adalah jenis jendela paling sederhana. Contohnya adalah ketika Anda berada pada dot plot. Yang kedua, time multiplex windows adalah jenis jendela yang dapat digeser atau scrollable windows dan frame at a time windows.
Contohnya yaitu text editor atau menu tarik. Kemudian yang ketiga, Space Multiplex Windows adalah jendela yang lebar layarnya bisa dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi. Contohnya Microsoft Windows XP. Kemudian yang keempat, jendela non-homogen adalah jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan di dalam jendela-jendela di atas. Contohnya yaitu icon dan zooming Windows. Pemanfaatan sistem penjendelaan yaitu untuk yang pertama, penampilan lebih banyak informasi, pengaksesan lebih banyak sumber informasi, pengkombinasian berbagai sumber informasi, pengontrolan bebas atas sejumlah program, pengingatan komen konteks atau active from, dan untuk penyajian jamak. Baik, itulah penjelasan jenis pelagam dialog antarmuka yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.